Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Menurut Albert Einstein, bahwa orang jenis itu 1%-nya berasal dari bakat bawaan lahir dan 99%-nya adalah hasil kerja keras. Setelah melihat video ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan jenis-jenis metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Menurut Suhartono, terdapat 4 jenis metode penelitian. Yang pertama, metode etnografi, kemudian metode studi kasus, metode survei, metode penelitian tindakan, dan metode penelitian eksperimental. Kalau dilihat dari definisinya, metode etnografi dan studi kasus merupakan jenis metode penelitian kualitatif. Kemudian metode survei dan metode penelitian eksperimental termasuk dalam metode penelitian kuantitatif. Sedangkan metode penelitian tindakan dulunya merupakan metode kualitatif, namun seiring berjalannya waktu juga bisa dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan merupakan jenis metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian etnografi berfokus pada objek kultur yang berlangsung di suatu tempat. Tidak hanya berkaitan dengan penelitian antropologi, budaya, etnik, maupun ras, tetapi juga berkaitan dengan penelitian tentang aktivitas sehari-hari yang berlangsung di kelas, sekolah, ataupun pondok pesantren. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memotret pikiran, pola perilaku manusia yang dapat diamati melalui kegiatan sehari-harinya. Salah satu contohnya adalah penelitian tentang kegiatan para pengikut aliran agama tertentu. Ketika peneliti ingin mengamati kegiatan dalam sekelompok orang-orang pengikut aliran agama A misalkan, peneliti harus masuk dalam kelompok tersebut. Kemudian mencatat apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ketika ada hal yang unik, peneliti bisa menggali informasi lebih dalam, misalkan melalui wawancara, person to person. Ide penelitian ketika menggunakan metode etnografi bisa saja berubah ketika peneliti sudah di lapangan. Awalnya ingin mengamati kegiatannya, tetapi ternyata peneliti ketika sudah masuk dalam kelompok tersebut tertarik pada sifat individualismenya misalkan. Nah, di sini ide permasalahan atau ide penelitiannya bisa berubah-ubah. Metode studi kasus berbeda dengan metode etnografi. Kalau di etnografi tujuannya adalah untuk memahami kultur sebagai sebuah sistem dalam kehidupan. Sedangkan untuk metode studi kasus bertujuan menggali informasi di balik peristiwa yang telah terjadi. Penelitian studi kasus biasanya diawali dengan kata-tanya mengapa terjadi. Ini digunakan untuk mendapatkan pertanyaan dari sebuah permasalahan. Objek penelitiannya bisa individu, lembaga, atau kelompok. Tapi ketika menggunakan objek individu, hasilnya akan lebih bagus dibandingkan kelompok. Kenapa? Karena individu itu memiliki keunikan, gitu ya. Kemudian hasil penelitian studi kasus tidak bisa digunakan untuk generalisasi, kecuali individu atau objek penelitiannya memiliki karakteristik yang serupa. Salah satu contoh penelitian studi kasus adalah tentang suksesnya seorang pengusaha
terkenal yang berasal dari nol. Di sini muncul kata tanya, mengapa orang tersebut tidak punya modal besar tetapi bisa sukses sampai saat ini? Dari pertanyaan tersebut dilakukan sebuah penelitian, dicari faktor-faktornya, diamati orang tersebut, kita lakukan wawancara interview sampai ketemu jawaban. Salah satu kunci kesuksesan adalah kerja keras, berdoa, dan berusaha. Jangan lupa untuk beramal. Itu salah satu contoh gitu ya, bagaimana penggunaan metode studi kasus. Metode penelitian survei merupakan jenis penelitian yang paling banyak digunakan dalam bidang sosial kemasyarakatan. Penelitian survei berarti untuk menjawab sebuah permasalahan, peneliti harus mengumpulkan informasi-informasi dari objek penelitian. Biasanya objek yang dilibatkan itu sangat banyak gitu ya. Kalau misalkan studi kasus maupun etnografi tadi bisa 1, 2, atau 10 dalam satu kelompok. Tetapi kalau survei jumlahnya harus lebih besar daripada itu. Ketika melakukan atau mengumpulkan informasi, objek yang digunakan bisa berupa populasi maupun sampel. Karena metode ini termasuk metode kuantitatif, berarti cara mengumpulkan objek penelitiannya, cara mengumpulkan datanya, mengolah datanya menggunakan metode-metode kuantitatif. Salah satu contoh penelitian menggunakan metode survei yaitu penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa PAI UIN Raden Matahit Surakarta misal. Peneliti kalau ingin mencari faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, berarti harus merumuskan dulu. Kira-kira faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi? Jadi didefinisikan dulu. Bisa mungkin uang jajan, lama belajar, kemudian nilai waktu SMA, dan seterusnya. Faktor-faktor ini bisa didapat dari penelitian sebelumnya maupun berdasarkan pemikiran peneliti. Kemudian peneliti melakukan perancangan penelitian. Kira-kira nanti dengan faktor-faktor yang sudah saya sebutkan, populasinya berapa, sampelnya berapa, saya ambil datanya menggunakan apa? Bisa kuesioner online maupun berupa lembaran kuesioner yang di-print. Kemudian dirancang. Kalau tujuan saya ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi, metode penelitian apa yang sesuai? Biasanya metode hubungan gitu ya, pakai regresi atau mungkin pakai PLS, menggunakan SEM misalkan. Disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Kalau sudah punya rancangan, baru dikumpulkan datanya, diolah. Di awal perancangan mungkin peneliti punya hipotesis, kayaknya mempengaruhi prestasi itu lama belajarnya saja deh. Tapi setelah dilakukan analisis berdasarkan data, bisa saja hipotesis itu berbeda dengan hasilnya. Bisa saja prestasi belajar dipengaruhi hanya lama belajar, tapi bisa juga dipengaruhi uang saku atau nilai-nilai waktu SMA. Penelitian tindakan dulunya tergolong penelitian kualitatif, tapi seiring berjalannya waktu, para peneliti juga membutuhkan analisis kuantitatif terhadap permasalahan penelitian tindakan. Kemudian penelitian tindakan digolongkan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Siapa yang melakukan penelitian tindakan? Ya, orang yang terlibat dalam masalah tersebut, gitu ya. Nah, di sini masalah diselesaikan menggunakan kesepakatan aksi atau tindakan yang baru tentunya, dengan mempertimbangkan teori-teori yang sudah ada. Sebagai contoh, ada seorang guru agama yang merasa
ada masalah di dalam kelasnya, siswa-siswinya pasif, kalau ditanya hanya diam. Setelah dievaluasi, ternyata metode pembelajaran yang digunakan guru tersebut kurang sesuai, karena beliau hanya menggunakan ceramah membaca buku. Beliau kemudian membaca referensi tentang metode apa saja yang dapat meningkatkan keaktifan siswa di kelas. Ternyata beliau mendapatkan jawaban metode pembelajaran dengan game itu akan meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas. Setelah mendapatkan informasi tersebut, guru mempraktekkannya di dalam kelas. Guru membuat istilahnya permainan cerdas cermat. Jadi guru memberikan jawaban, siswa menjawab. Beliau belum tahu apakah metode yang diterapkan tersebut sudah efektif atau tidak untuk meningkatkan kemampuan siswa aktif di dalam kelas. Kemudian guru tersebut mencoba menganalisis, membandingkan hasil belajar atau nilai sebelum menggunakan metode pembelajaran permainan dengan setelah menggunakan metode pembelajaran permainan. Dari hasil tersebut ternyata didapatkan informasi memang ada bedanya. Dan setelah dilakukan perubahan metode pembelajaran, keaktifan siswa meningkat. Contoh studi kasus tersebut merupakan contoh penelitian tindakan, atau biasanya disebut dengan penelitian tindakan kelas. Metode penelitian eksperimental tergolong penelitian kuantitatif karena data yang digunakan dalam penelitian merupakan data numerik. Jenis penelitian ini paling banyak dilakukan di dunia sains. Ya, tujuannya untuk melihat apakah ada pengaruh perlakuan khusus terhadap suatu variabel tertentu. Objek penelitiannya biasanya dikendalikan oleh peneliti. Penelitian eksperimental identik dengan pertanian, ya. Sebagai ilustrasi, seorang petani punya masalah. Dia memproduksi jagung manis, tetapi ada beberapa jagungnya yang rasanya tidak manis. Petani tersebut pengen tahu kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan rasa manis di jagung itu berbeda-beda. Kemudian petani tersebut mencoba menanam 3 jagung di dalam polybag dengan menentukan faktornya adalah air dan pupuk. Faktor ini yang dikendalikan oleh petani. Jadi misalkan polybag 1 diberi banyak air, pupuk sedikit. Polybag 2 cukup air, cukup pupuk. Polybag 3 sedikit air, banyak pupuk. Setelah 1 bulan pengamatan dan jagungnya tumbuh, kemudian petani itu memanen. Kemudian dirasakan, oh ternyata yang manis itu ketika diberi pupuk sedang, air sedang. Nah, ini contoh penelitian eksperimental di dunia pertanian. Apakah penelitian ini tidak bisa dilakukan di dunia pendidikan? Jawabannya bisa gitu ya. Jadi misalkan guru pengen mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Faktor tersebut ditentukan ada 2. Ada lingkungan belajar dan motivasi. Kemudian siswa dibedakan menjadi 2 ruang kelas. 1 kelas, faktor yang dikendalikan lingkungan belajar menyenangkan, dingin, nyaman gitu ya, dan motivasi tinggi. Kelas satunya, faktor yang dikendalikan lingkungan belajarnya tidak nyaman, panas, tidak menyenangkan, dan tidak terlalu diberi motivasi. Dari 2 perlakuan yang berbeda itu kemudian dibandingkan hasil belajarnya antara siswa di kelas 1 dan kelas 2.
Misalkan diukur nilai hasil belajarnya, dibandingkan. Bagus yang mana? Yang kelas 1 atau kelas 2? Seperti itu. Terdapat 3 jenis metode eksperimental, yaitu pra-eksperimental, eksperimental semu, dan eksperimental sungguhan. Nah, masing-masing jenis ini masih ada jenisnya lagi. Kalau pra-eksperimental itu ada desain, pra, dan pasca uji, dan juga desain 2 kelompok. Kemudian kalau semu ada eksperimental seri waktu, kemudian ada desain penelitian 4 kelompok, dan 2 kelompok tidak sepadan atau jumlah sampelnya berbeda. Kemudian untuk eksperimental sungguhan jenisnya ada 2, desain 2 kelompok dengan anggota acak, dan desain Solomon. Alhamdulillah, jenis-jenis metode penelitian kuantitatif dan kualitatif telah dibahas. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.